berada. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan kembali mempertemukan kita dalam renungan suara perempuan edisi November 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saya siapkan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-36 sampai pada ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Perempuan yang hidupnya bermakna. Hidup kita punya arti atau makna tidak ditentukan oleh keadaan ekonomi, tidak ditentukan oleh jabatan yang tinggi atau lamanya kita hidup. Sehingga tidak ada kesan bahwa seandainya saya kaya akan berbuat banyak. Seandainya saya orang mampu, saya akan berbagi kepada orang lain. Dan seandainya diberi umur panjang, saya bekerja banyak hal. Dalam pembacaan firman Tuhan, seorang perempuan yang namanya Tabita, dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Dorcas ini seorang yang sederhana, namanya tidak terlalu populer. Pekerjaannya begitu sederhana, yaitu sebagai tukang jahit yang hanya bermodalkan benang dan jari. Tetapi kisah-kisah hidupnya, teladan-teladan hidupnya menyentuh hati setiap orang. Bagaimanakah kehidupan Dorcas sehingga dikatakan hidupnya bermakna atau bernilai? Yang pertama, menjadi murid Tuhan. Seperti kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-36 bahwa di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Itu berarti bahwa tidak ada murid lain kecuali Tabita sendiri. Walaupun dia hanya seorang minoritas, tetapi dalam hidupnya ia bisa tampil beda. Menjadi seorang murid berarti berada di bawah bimbingan seorang guru. Dan tentunya
Sesungguhnya seorang murid memiliki tanggung jawab untuk taat pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Dia harus disiplin dalam berbagai hal, dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Demikian pun Dorcas sebagai seorang murid, dia harus taat, dia harus disiplin dalam hal rohani kepada Tuhan. Demikian pun kita sebagai persekutuan kaum wanita gereja Kibali, ketika kita menjadi murid Tuhan, perlu kita disiplin dalam hal kerohanian kita. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Kehidupan Dorcas dikatakan bermakna karena yang kedua, memaksimalkan potensi dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-36 bagian B sampai pada ayat yang ke-39. Keahlian, kemampuan yang dimiliki oleh Dorcas sebagai tukang jahit bukan hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi keahlian yang ia miliki itu dia pakai untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada para janda-janda dan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu, dengan membuatkan dan menjahitkan pakaian kepada mereka secara gratis. Dari potensi Dorcas bisa berbuat kasih bagi sesama manusia. Itu berarti bahwa Dorcas tahu tentang firman Tuhan, dan bukan hanya dia tahu, tetapi ia mempraktekkan di dalam kehidupannya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-7 bagian B. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau beri pakaian. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagai orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang lain, baik melalui sikap kita, baik melalui tindakan kita, maupun melalui perbuatan kita. Persekutuan kaum wanita gereja Kibali melalui potensi, melalui kemampuan atau bakat yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan telah percayakan kepada kita, mari kita pakai untuk menjangkau orang-orang yang sangat membutuhkan uluran
banyak orang bersimpati kepadanya. Sehingga dikatakan bahwa waktu ia sakit dan ia meninggal, banyak orang datang melayat, menangis sebagai tanda turut bersimpati di dalam kehidupan Dorcas ketika itu. Orang-orang yang hadir ketika itu, mereka sungguh merasa kehilangan sosok seorang Dorcas. Melalui kesaksian hidup membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Biarlah melalui gaya hidup menjadi kesaksian yang baik dan membuat orang tertarik dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai melalui kehidupan kita, melalui kelakuan kita, orang lain tersandung. Mahatma Gandhi pernah ditanya, mengapa Anda sering mengutip kata-kata Kristen di dalam Injil? Mengapa Mahatma Gandhi memperjuangkan ajaran-ajaran Kristen? Tetapi mengapa Mahatma Gandhi menolak untuk menjadi Kristen? Apa jawab Mahatma Gandhi? Saya tidak menolak Kristen. Saya suka Kristen, tetapi tidak suka orang Kristen karena hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Kadang banyak orang mau masuk gereja, mau masuk Kristen, tetapi ditutup oleh sifat kelakuan orang-orang Kristen. Karena itu, Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kembali, marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan